Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur hari ini kita masih bisa bertemu dalam renungan harian Happy Sword Family. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terlebih lagi Tuhan, kami bisa bangun dengan tubuh sehat dan segar. Dan sebelum kami memulai segala sesuatu, kami mau datang terlebih dulu ke hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini boleh merema di dalam hati kami dan menjadikan kami pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan pada hari ini adalah Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin. Mari kita membaca dari Ulangan 1 ayat 30 sampai dengan 33. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dia yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu, yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah lagu lama yang entah kenapa terus-menerus terngiang di benak saya. Lagu itu berjudul Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin. Adapun bait pertamanya seperti ini. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi aku. Penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Mungkin kata-kata dalam lagu ini terdengar agak aneh ya, terutama bagi orang-orang zaman sekarang. Sebenarnya yang tertulis dalam lagu ini adalah selama sepanjang jalan kita dipimpin oleh Tuhan, hal itu sudah cukup bagi kita. Karena kasih, setia, kekuatan, dan penghiburan selalu diberikan dari surga kepada kita. Di Ulangan 1 ayat 30-33 yang sudah kita baca tadi, dikatakan betapa degilnya hati bangsa Israel yang tidak percaya akan pernyataan Tuhan, yang sudah jelas-jelas mereka lihat dan rasakan sendiri, baik dengan tiang awan yang memimpin dan menundukkan mereka dari panas saat siang hari, maupun tiang api yang memimpin dan menerangi langkah mereka di waktu malam. Belum lagi mereka menyaksikan sendiri kedahsyatan kuasa Tuhan Allah mereka yang mampu membelah laut teberau dan membuat dasar laut menjadi jalanan kering bagi mereka. Mereka juga menyaksikan bagaimana Allah sendiri yang berperang bagi mereka, mengalahkan musuh-musuh mereka. Namun kedegilan mereka, ketidakpercayaan mereka lebih menguasai hati dan pikiran mereka. Ketidakpercayaan mereka itulah yang membuat Tuhan murka. Ketegar-tengkukan dan sikap mereka yang selalu bersungut-sungut membuat Tuhan akhirnya memusnahkan generasi mereka yang keluar dari Mesir. Mereka semua musnah di padang gurun. Hanya tersisa Kaleb dan Yosua saja yang diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Bahkan Musa dan Harun pun tidak, karena keteledoran mereka. Bagaimana dengan kita yang hidup di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus? Saat ini kita masing-masing juga sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, yaitu surga yang mulia, di mana kita dapat bersama dengan Kristus Tuhan kita yang mulia dan Allah Bapa di surga. Namun dalam perjalanan kita menuju ke sana, banyak sekali tantangan dan rintangan yang harus kita lalui. Sikap apakah yang kita tunjukkan selama ini? Apakah kita terus mengeluh dengan keadaan yang kita alami, ataukah kita bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan, atau kita belajar mengucap syukur dalam segala hal kepada Allah dan menaruh percaya kita ke dalam tangan-Nya? Janganlah kita mengikuti contoh yang diberikan oleh bangsa Israel yang suka bersungut-sungut, tegar tengkuk, dan selalu protes pada Tuhan. Hendaknya kita mengikuti teladan Kaleb dan Yosua yang percaya kepada Tuhan. Saat ini, seperti apa jalan kehidupan yang tengah saudara lalui?
Apakah berbatu-batu? Apakah naik turun lembah? Apakah licin dan berlumpur? Atau jalannya lurus seperti jalan tol? Seperti apapun kondisi yang kita jalani, hidup kita ini, ingatlah kembali pada Ulangan 1 ayat 30-33 ini, bahwa Allah akan berperang bagi kita. Allah akan mendukung kita dan memimpin jalan hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami, bagaimanapun keadaan kami, seperti apapun jalan yang kami lalui saat ini Tuhan. Mungkin saat ini jalan yang kami lalui berbatu, berkerikil, sangat menyakitkan dan membuat kami menangis. Tapi kami percaya Tuhan, selama ada Engkau bersama kami itu sudah lebih dari cukup. Hanya Engkau yang kami butuhkan ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena Engkau lebih daripada segalanya di dalam kehidupan kami. Berjalanlah terus bersama kami ya Allah. Peganglah tangan kami ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Tapi kami tahu selama Engkau berjalan bersama dengan kami, itu cukup buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti apapun kondisi jalan hidup yang kita lalui, ingatlah bahwa selama Tuhan ada bersama kita, sepanjang jalan yang Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Kasih setianya selalu melindungi aku. Penghiburan dari surga selalu sertaku. Karena apapun juga yang diperbuat oleh Tuhan, itu baik bagi kita. Percayalah selalu bahwa tiang awan dan tiang api Tuhan ada di depan kita, memimpin dan menerangi tiap langkah kita. Sampai bertemu dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.